Sufox Chit Chat with Suara Usu. Hai semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di episode kali ini. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai kepemimpinan. Dan belakangan ini teman-teman sering kali nggak sih lihat webinar ataupun pelatihan mengenai kepemimpinan? Karena memang sepenting itu dan kita bakal mau jadi pemimpin ya kan? Nah, kali ini kita bakal belajar dari salah satu pimpinan organisasi di USU, yaitu pimpinan Suara Usu Bang Rehan. Halo semuanya. Ini boleh perkenalan Ya, langsung nih? langsung aja, Pak. Oke. Perkenalkan, nama aku Reinhard Haloman Luban Tobing. Aku biasa dipanggil Reinhard. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Stambuk 2022, dan puji Tuhan sekarang lagi diamanahkan sebagai pimpinan umum Suara Usu nih. Sebenarnya kalau soal kepemimpinan sendiri sebenarnya masih banyak yang perlu aku pelajarin juga, Feby. Gitu. Cuma mungkin di sini aku bakal kayak sharing pengalaman aja ya. Jadi kayak beberapa pengalamanku baik itu dalam memimpin kelompok yang timnya itu dalam jangka waktu singkat gitu kan, maupun kayak organisasi ini yang lumayan panjang gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya karena teman-teman pasti udah pada penasaran kan? Nah, mungkin Bang yang ingin kami tanyain nih, mungkin gimana sih perjalanan Abang bisa sampai jadi pimpinan di Suara Usu? Oke, jadi awal aku masuk ke Suara Usu itu mungkin lebih terlambat ya dibandingkan teman-teman yang lain karena aku masuk itu di semester 3. Oke, aku masuk di semester 3 sebagai kru divisi redaksi, dan selama jadi kru mungkin aku bukan kru yang terlalu menonjol banget apa gimana gitu ya. Jadi memang banyak juga kesalahan yang aku lakukan sebagai kru, tapi memang aku banyak mengambil hikmahnya lah gitu dari segala macam perjalanan yang aku jalani sebagai kru gitu. Baik itu kesalahanku sebagai anggota maupun itu kesalahanku sebagai pemimpin gitu. Karena aku juga pernah beberapa kali jadi ya kayak pemimpin kepanitiaan, habis itu juga yaitu pemimpin kepanitiaan di divisi maupun kepanitiaannya, dan juga mungkin di organisasi yang lain gitu. Satu yang mungkin aku sadarin ya setelah mungkin beberapa organisasi yang aku gabungin gitu kan, memang nggak semua metode kepemimpinan itu bisa sama gitu. Tergantung sama case yang kita hadapin. Misalkan kayak di Suara Usu ini, aku setiap kali ketemu sama anak baru gitu kan, aku selalu tekankan bahwa Suara Usu itu punya dua fungsi gitu. Sebagai lembaga pers mahasiswa yang memang tugasnya itu sebagai kita wartawan yang untuk meliput gitu ya, dan juga sebagai organisasi kemahasiswaan yang memang fungsinya untuk memberikan manfaat gitu, baik itu untuk kita sendiri sebagai kru maupun itu untuk orang lain. Nah, dari situ aja udah beda tuh, ya kan? Kalau misalkan kita mimpin organisasi kayak himpunan misalkan ya, atau kayak badan eksekutif mahasiswa dengan organisasi lembaga pers gitu. Tapi satu yang memang aku selalu tanam gitu ya dalam pikiranku adalah aku nggak mau kehilangan untuk kemampuan mendengar. Gitu. Iya benar. Kemampuan mendengar baik itu dari senior atau dari pengurus-pengurus yang sebelumnya maupun itu dari anggota sendiri gitu. Karena aku sendiri sadar sebenarnya kalau diukur dari kompetensinya banyak orang yang sebenarnya lebih jago gitu dari kita gitu. Banyak orang yang lebih jauh dari kita. Mungkin orang-orang tersebut mempercayakan kepada kita sebagai pemimpin gitu. Karena mereka mempercayakan kepada kita sebagai pemimpin, maka suaranya harus kita dengar gitu. Suaranya harus kita dengar ya, walaupun mungkin keputusan yang atau kebijakan yang kita ambil pada akhirnya balik lagi ke kita ya, dan mungkin belum tentu bisa menyenangkan semua orang, tapi pasti orang itu bakal ngerasa lebih dihargain gitu kalau misalkan didengerin gitu. Oke, jadi kayak ya itu sih yang aku pegang sampai selama ini. Oke, karena kita di Suara Usu juga kita mau didengar ya sebagai lembaga pers Suara Usu gitu. Nah, mungkin ada nggak sosok yang menginspirasi Abang atau jadi pedoman Abang nih selama memimpin? Oke, kalau pedoman pasti banyak ya. Oke, jadi dalam lingkup mahasiswa sendiri sebenarnya aku banyak ketemu leader-leader yang hebat gitu. Gak usah jauh-jauh lah dulu kita ya, dalam lingkup mahasiswa lah dulu. Pimpinan umum yang terdahulu misalkan itu juga salah satu yang paling hebat lah gitu selama aku ketemu gitu di dalam konteks mahasiswa gitu, leaderku di organisasi yang sebelumnya gitu. Mungkin kalau bisa dibilang pengalaman mereka tuh jauh lah lebih banyak gitu daripada aku. Cuma yang bisa aku petik itu ya memang mereka bisa membawa pengalamannya itu dan diaplikasikan dengan baik di organisasinya masing-masing gitu. Dan kadang pun orang yang banyak pengalamannya, ya kan, orang yang banyak pengalamannya belum tentu dia bisa fitting gitu, lebih match gitu dengan kebutuhan organisasi yang dia
yang dia pimpin sekarang gitu. Jadi aku kayak belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C, bagaimana cara mereka untuk memimpin organisasi mereka masing-masing. Itu kalau dalam lingkup mahasiswa. Nah, kalau misalkan dalam lingkup nasional gitu ya, misalkan ya, ini nggak apa-apa nih, nyebut nama nih. Nggak apa-apa, ya kan? boleh banget. Boleh kan? Maksudnya ntar kalau misalkan tokoh politik gitu kan, ntar kita disangka kayak gitu. It's okay, ya. Karena mungkin abang ada alasan sendiri ya kan, kenapa abang jadinya pedoman atau inspirasi abang. Yes. Oke. Nah, aku itu tertarik sama kepemimpinannya Pak Basuki Cahayapurnama, cara memimpinnya Pak Basuki. Gitu. Kenapa? Pertama, Bapak itu punya background bisnis nih. Iya kan? Dan sadar atau tidak, orang yang punya background bisnis itu cenderung lebih rasional gitu dibandingkan dengan yang backgroundnya yang lain gitu. Karena banyak faktor yang harus mereka pertimbangkan tuh, ya kan? Kalau misalkan mereka sampai salah ngambil keputusan, ya bisa perusahaannya rugi atau apa segala macam gitu. Nah, Pak Basuki itu pernah bilang sama di satu media lah gitu ya. Ngurus masyarakat ya kan itu mirip kayak ngurus perusahaan yang mana pemegang sahamnya itu adalah rakyat gitu. Jadi kita harus sebagai pemimpin perusahaan yang baik hati gitu, yang memang melayani pemilik saham kita, yang mana pemilik sahamnya itu adalah rakyat gitu. Oke. Nah, jadi itu sih poin yang memang aku suka gitu dari Pak Basuki. Bagaimana cara dia memimpin itu, dia orangnya itu kalau misalkan orang bilang ceplas-ceplos gitu ya, mungkin iyalah, itu salah satu menurutku juga kekurangan dari Bapak itu juga, yang mana pembawaannya mungkin terlalu frontal gitu buat beberapa orang. Tapi kalau buat aku sendiri, memang terkadang cara bicara yang frontal itu ada dampak baiknya gitu, sebagai wujud dari ketegasan dia sendiri gitu. Nah, itulah sosok yang memang aku salutin gitu sebagai pemimpin. Oke, berarti Pak Basuki ya. Iya, tapi Pak emang Basuki Cahayapurnama. Keren sih, menurut aku juga keren banget sih Bapak itu. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Bang, penting nggak sih Bang visi misi dalam suatu kepemimpinan, atau Abang ada nggak visi misi di pimpinan Abang kali ini? Penting. Cuma ada catatan nih. Kalau misalkan kita lihat nih, beberapa pemimpin mungkin punya visi misi yang hebat nih Feby. Visi misinya itu yang memang dia udah kalkulasikan lah untuk dijalankan dalam waktu yang jangka panjang gitu. But somehow visi misi itu sebenarnya ya oke dijalankan visi misi gitu kan. Tapi kalau misalkan terlalu dipaksakan juga menurut aku gitu kurang baik gitu. Karena kan balik lagi, organisasi itu ada dinamikanya gitu. Belum tentu apa yang terjadi ke depan itu sesuai dengan apa yang udah kita kalkulasikan, apa yang udah kita pikirkan gitu. Nah, tetap aja visi misi dan kebijakan kita itu harus lebih disesuaikan sih gitu kalau menurut aku ya. Ya memang penting gitu sebagai pedoman lah gitu, sebagai pedoman awal bagi si pemimpin itu untuk dapat menjalankan organisasinya gitu. Tapi yang lebih penting daripada visi misi itu prinsip gitu kalau menurut aku gitu. Karena visi misi itu mungkin dia bisa berubah ya kan, mungkin bisa nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan di awal. Tapi kalau misalkan prinsip itu membuat kita kayak apapun yang terjadi ke depannya gitu kan, kita memang punya pegangan gitu. Kita memang punya pegangan teguh bahwasanya aku nggak akan melakukan ini dan atau aku akan tetap melakukan inilah gitu. Simpelnya gitulah. Oke, berarti Abang lebih ke prinsip ya. Yes. Berarti seorang pemimpin tuh harus punya prinsip gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, ada nggak tantangan terbesar Abang yang Abang udah jumpain nih sejauh ini Abang memimpin di Suara USU? Atau gimana sih Abang cara mengatasinya? Tantangan terbesar? Ya, tantangan yang udah pernah Abang jumpain dan gimana Abang ngatasinnya? Oke, kalau tantangan terbesar sebenarnya gimana bilangnya? Kalau misalkan yang besar kali sebenarnya nggak juga gitu. Cuma mungkin ada yang tarafnya itu mungkin aku nggak duga gitu. Ya kan, nggak duga bahwasanya nanti pada saat aku jadi pemimpin ini bakal muncul gitu. Oke. Yang mana kalau misalkan kita udah masuk Suara USU ini, kontak dengan orang luar itu akan sangat banyak sekali, dan berita yang kita keluarin itu ternyata seberdampak itu loh buat orang lain gitu. Ya kan. Jadi even kita mengeluarkan berita yang memang udah kita validasi terus ya kan, yang kita bukan validasi, kita cek lah gitu ya kan, kita cek, kita pastikan bahwasanya informasi ini sudah benar gitu kan. Ternyata belum tentu bisa membuat orang lain itu merasa senang gitu dengan informasinya. Otomatis mereka menghubungi ke kita. Iya, gitu. Mereka menghubungi ke kita. Dan pada saat mereka menghubungi ke kita itu, kadang ada aja gitu upaya untuk ya dalam tanda kutip gitu ya, membuat kredibilitas dari Suara USU itu turun gitu, ya kan. Nah, itu sebenarnya yang jadi tantangan buat aku sendiri gitu. Dan juga mungkin bukan cuma buat aku, tapi juga untuk kita semua ya.
yang pengurus dan juga seluruh kru Suara USU. Mungkin kalau misalkan kita nulis terus habis itu kita dihubungi lah gitu. Kita di reach out sama yang nggak puas lah gitu dengan berita kita. Tapi itulah pentingnya prinsip yang tadi aku bilang itu. Kita sebagai wartawan kan punya hak tuh, ada hak tolak, hak jawab dan hak koreksi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita nggak boleh kita tolak gitu. Memang harus kita hadepin gitu. Walaupun semalas-malasnya kita gitu kan. Walaupun kadang ada aja gitu kan. 1 orang 2 orang gitu kan. Beritanya mungkin like-nya 2.000, 3.000 gitu kan. Tapi begitu datang 1 orang 2 orang, kita kan mikirnya kayak ngapain lah kita ladenin ini kan. Iya, karena cuma 1-2 di antara 2.000. Iya, 1-2 di antara 2.000 gitu kan. Tapi ya tetap harus dilayanin juga gitu loh. Itulah memang peran kita sebagai lembaga pers mahasiswa gitu. Dan mungkin juga kalau untuk tantangan ya, kontak dengan pihak kampus juga kadang-kadang mungkin juga menjadi tantangan yang lumayan lumayan tricky juga gitu. Mungkin berita kita cukup hot. Iya, hot gitu. Cukup hot gitu kan, cukup panas gitu. Ya itu tadi kadang pihak kampus ngerasa beritanya berat sebelah ke mahasiswa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, kita kan bisa jelaskan gitu. Kalau misalkan pada prinsipnya kalau misalkan memang berita itu kita rasa benar gitu kan, dan kita tahu bahwasanya yang kita tulis itu benar, ya pasti kita bisa jelasin kan gitu. Ini begini Bu, ini begini Pak gitu. Mungkin kita ada salah paham di sini, gini begini gitu. Jadi kayak itu sih mungkin tantangan yang Oke, mungkin ada nggak yang perlu kita siapkan gitu ketika kita dipercaya ini Bang jadi seorang pemimpin? Dari Abang ada nggak? Oke, mungkin aku balik ke posisiku awal ya. Sebelum aku jadi pimpinan Suara USU itu, apa yang aku persiapkan gitu. Yang pertama nih, pasti ya kan, penampilan. Ini sebenarnya simple gitu kan. Itu sebenarnya simple, cuma somehow kalau untuk waktu itu kan banyak kru yang baru gitu kan. Banyak teman-teman baru yang baru masuk Suara USU, penampilan itu salah satu yang memang aku persiapkan lah gitu. Jadi gimana caranya supaya orang itu punya first impression yang bagus gitu pada kita sebagai seorang pemimpin. Ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu ya tahu sendiri lah ya. Makin berjalannya waktu kita semua mungkin bakal makin gak berkaruan gitu kan. Penampilan bakal. Tapi yang pertama mungkin itu. Terus yang kedua mungkin aku lebih mempersiapkan mental juga sih gitu. Mental juga gitu. Bahwasanya ini ke depan nih aku belum tahu nih bakal apa yang terjadi di Suara USU gitu. Dan aku jadi harus jadi kayak frontman-nya lah gitu. Oke, jadi dalam segala masalah nggak mungkin aku kayak kalau dulu kan sebagai kru kan mungkin kan ada BPH Presidku yang yang nge-handle dari masalah itu. Nah kalau sekarang kalau misalkan kru aku yang bermasalah atau apa, aku harus ya pasang badan gitu. Jadi mentalku juga harus dipersiapkan gitu. Dan yang ketiga kayak yang tadi aku bilang gitu, kayaknya kemampuan mendengarku harus ditambahin lagi gitu. Yang tadinya mungkin aku ngerasa kayak, oh ini jalan ini pasti bener nih kayak gini, oke? Dan aku udah kalkulasikan juga kayak yang tadi aku bilang Feby, kayak oke, misalkan nih dalam satu acara gitu kan, kita anggaplah kita mau buat acara gitu. Pemimpinnya itu pasti punya arah, oh nanti kita akan buat begini gitu. Nah tapi dalam organisasi, dalam konteks pemimpin organisasi gitu, kita nggak bisa kayak gitu sih gitu. Ya memang harus dengar juga dari orang lain gitu. Karena mungkin aja dari apa yang kita visikan itu, yang kita buat dalam kepala kita, mungkin belum sesuai bukan belum sesuai, tapi mungkin nggak menyenangkan gitu. Nggak menyenangkan buat kru yang lain gitu, buat kru yang lain yang mana kalau misalkan mereka nggak nyaman gitu kan di Suara USU, itu juga pasti kan jadi PR juga gitu buat kita. Jadi itu sih jadi 3 yang memang aku persiapkan. Yang pertama tadi penampilan ya kan, simpelnya. Terus habis itu yang kedua memang mental. Terus yang ketiga itu ya kemampuan untuk mendengar gitu. Oke, berarti ini ya 3 teman-teman yang mungkin teman-teman boleh catat nih di catatan masing-masing. Mungkin ini terakhir sih Bang, ada nggak satu kalimat mungkin tuh supaya teman-teman tuh nggak takut gitu untuk memimpin sesuatu? Ada nggak satu kalimat dari Abang? Nah, yang pasti kalau misalkan kalian ada kesempatan jadi pemimpin, jangan pernah takut untuk jadi pemimpin gitu kan. Jangan pernah takut untuk jadi pemimpin karena kalian perlu untuk merasakan pengalaman jadi pemimpin gitu. Jadi memang memimpin diri sendiri itu adalah salah satu implikasi dari sifat kepemimpinan itu sendiri. Tapi memimpin banyak orang ya kan. Ketika kita udah bisa memimpin banyak orang, itu bakal jadi pengalaman yang berharga banget buat kita
gitu. Dan ini sih paling aku yang terus aku ulang-ulang terus itu, jangan pernah kehilangan kemampuan untuk mendengar gitu. Jangan pernah kehilangan kemampuan untuk mengayomi, even bukan sebagai seorang pemimpin gitu. Oke. Itu sih paling. Terima kasih banyak ya Bang untuk ilmu dan pengalaman yang luar biasa yang bisa Abang sampaikan, dan juga semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Mungkin ini aja untuk episode kali ini. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.